Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ada dalam cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita untuk renungan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita semua pasti tahu cerita mengenai bambu runcing, di mana bangsa kita, bangsa Indonesia, berusaha untuk memperoleh kemerdekaannya dengan menggunakan usaha-usahanya, termasuk di dalamnya menggunakan bambu runcing. Cerita mengenai bambu runcing ini menjadi cerita yang sangat legendaris. Bagaimana tidak Bapak Ibu, karena bangsa Indonesia bisa melawan penjajah dengan senjata yang begitu lengkap dan modernnya hanya dengan menggunakan bambu runcing. Maka tentu cerita ini akan terus dikenang dari generasi ke generasi. Coba saja Bapak Ibu, kalau anak-anak kita saat ini ditanya mengenai senjata para pejuang kemerdekaan yang mereka ketahui apa, pasti mereka akan menjawab bambu runcing. Begitu berhasilnya cerita bambu runcing ini Bapak Ibu, sampai orang sebenarnya tidak lagi mempermasalahkan atau mempertanyakan bentuk nyata bambu runcing itu sendiri itu seperti apa. Sebenarnya secara logika sangat sulit dipahami Bapak Ibu bahwa senjata yang sangat sederhana ini atau bambu runcing ini bisa memberikan perlawanan terhadap persenjataan modern yang dibawa para penjajah. Namun di balik semua kemustahilan yang mungkin secara logika ini tidak masuk lagi di masa-masa sekarang, tapi cerita bambu runcing ini toh nyatanya mampu terus dikenang. Mengapa? Karena cerita bambu runcing ini memiliki pesan yang sangat berarti yang terus diturunkan dari masa ke masa. Bambu runcing ini menjadi sebuah pengingat tersendiri akan arti perjuangan bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian Bapak Ibu membuat cerita bambu runcing ini tetap lestari, menjadi penyemangat dalam kehidupan berbangsa. Jadi bambu runcing ini bukan hanya menceritakan alat untuk membunuh orang, tetapi lebih kepada menceritakan semangat yang membara untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dari cerita bambu runcing ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa ternyata sebuah cerita itu akan sangat mudah diterima ketika bukan hanya unsur kognitif saja yang bermain di sana, tapi juga ada unsur afektif, ada nilai yang bersama-sama dapat dipelajari dari cerita tersebut. Secara kognitif, secara logika, tentu bambu runcing ini akan kemungkinannya sangat sedikit atau bahkan mustahil melawan orang-orang yang kala itu sudah memakai persenjataan yang begitu modern. Tapi toh kenyataannya cerita bambu runcing ini tetap lestari karena ada nilai afeksi atau ada unsur-unsur atau nilai-nilai yang bisa dipelajari bersama dari cerita tersebut. Bapak Ibu terkasih, mungkin cerita mengenai Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita dengar juga mungkin sulit diterima oleh akal atau nalar kita. Bagaimana mungkin manusia bisa melakukan hal-hal yang begitu luar biasa? Nah, maka
Jangan hanya melihat cerita atau karya Yesus dari sisi kognitif saja mengenai manusianya, tetapi mari kita melihat cerita mengenai manusia Yesus dan karyanya juga menyapa sisi afektif bagi para pendengar dan kita semua, yang memberikan muatan iman dalam setiap karya yang dikerjakan oleh Yesus. Dalam perikop ini menceritakan mengenai cerita yang sudah sering kita dengar, Thomas yang tidak percaya akan berita kebangkitan Kristus. Thomas adalah salah satu murid yang berusaha menerima cerita akan kebangkitan Kristus hanya dengan sisi kognitifnya semata. Ia melupakan sisi afektif. Ia meragukan cerita murid-murid yang lain akan kebangkitan Yesus tersebut. Thomas ditampilkan sebagai pribadi yang memakai pendekatan kognitif ketika menanggapi kebangkitan Kristus. Sebab itulah Yesus datang sendiri di hadapan Thomas. Ia berusaha untuk menggugah penghayatan iman Thomas dengan menunjukkan tangan dan lambungnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini bukan hanya sekedar mengkonfirmasi sisi kognitif Thomas, melainkan apa yang dilakukan oleh Yesus di sini bertujuan untuk membangkitkan memori mengenai kebersamaan Yesus dan para murid ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan kembali bangkit. Yesus berusaha untuk menyentuh sisi afektif Thomas, mengingatkannya kembali akan janji yang ia pernah berikan kepada para murid. Yesus berusaha untuk memperlihatkan bahwa kebangkitannya bukan hanya sekedar kognitif dan logika belaka, melainkan ada nilai afektif. Demikian pula Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari ini, renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk menghayati rangkaian perjalanan kehidupan kita dengan Allah bukan hanya dengan mata fisik atau pemikiran kognitif saja, tetapi juga dengan mata afeksi, sehingga mampu merasakan sapaan Tuhan dalam segenap segi kehidupan kita. Kita diajak untuk merasakan tuntunan dan cinta kasih Tuhan bukan hanya dengan logika semata, tetapi ada hal-hal yang di luar logika yang perlu kita hayati bersama. Dan di sanalah kita mampu benar-benar merasakan sapaan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sapaan kasih Tuhan itu ada baik di saat susah kita maupun di saat kita senang. Tentu dalam pengalaman hidup kita pasti kita pernah merasakan sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita di luar nalar yang kita miliki. Kita merasa sudah tidak ada jalan, sudah jalan buntu, tapi toh kenyataannya selalu ada berkat-berkat yang Ia berikan dalam hidup kita. Maka semoga pagi hari ini kita bersama-sama bisa merasakan kasih Tuhan yang ada di luar logika tersebut dengan penghayatan iman kita, sehingga kita mampu tahu dan merasakan betul bahwa Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.